Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alzar Ditya dari kelas 04 Saka 03. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen letter sebagai nilai tugas untuk mata kuliah auditing. Apa sih itu manajemen letter? Manajemen letter merupakan suatu surat yang dibuat oleh kantor akuntan publik yang ditujukan kepada manajemen perusahaan yang diperiksa laporan keuangannya, yang isinya memberitahukan kelemahan dari pengendalian intern perusahaan yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan disertai dengan saran-saran perbaikan dari KAP. Oke, selanjutnya itu untuk mempelajari dan mengevaluasi pengendalian intern, akuntan publik bisa menggunakan yang pertama, internal control questionnaires, yang kedua, flowchart atau bagan arus dokumen, dan yang ketiga menggunakan naratif memo atau penjelasan tertulis dari sistem dan prosedur akuntansi. Hal yang perlu diperhatikan untuk membuat manajemen letter menjadi efektif. Yang pertama, manajemen letter harus tepat waktu atau timely. Manajemen letter harus berisi saran-saran yang bermanfaat dan bisa diterapkan. Komentar dan saran-saran dalam manajemen letter tidak boleh merupakan suatu yang surprise. Manajemen letter harus ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik, halus, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Saran-saran yang diberikan harus sesuai dengan kondisi bisnis perusahaan. Selanjutnya yaitu tentang manfaat manajemen letter. Di sini manfaatnya ada 3, yaitu untuk klien, untuk kantor akuntan publik, dan untuk anggota tim pemeriksaan. Untuk klien dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaan, dalam pengambil tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut berdasarkan saran-saran yang diberikan dalam manajemen letter, sehingga bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan di dalam perusahaan. Untuk KAP menjadikan nama kantor akuntan publik menjadi bertambah baik karena di samping laporan pemeriksaan akuntan juga memberi manajemen letter yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. Yang ketiga, untuk staf kantor akuntan publik, jika klien kantor akuntan publik bertambah, tentunya kesejahteraan pegawai dapat lebih ditingkatkan. Dapat mendapat banyak kesempatan untuk mempelajari pengendalian intern di berbagai macam atau jenis perusahaan. Mendapat kesempatan untuk mempelajari bagaimana membuat manajemen letter yang baik. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa sih masing-masing tim audit dan tugasnya. Yang pertama yaitu tentang asisten auditor atau junior staff. Sebagai petugas yang terjun ke lapangan, ke kantor perusahaan, setiap hari bertugas mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaan, baik mengenai kebaikan maupun kelemahan pengendalian intern. Yang kedua, mendokumentasikan data dan informasi tersebut beserta fotokopi bukti pendukung dalam kertas kerja pemeriksaan untuk ditelaah lebih lanjut oleh senior auditornya. Selanjutnya yaitu ada senior auditor. Senior auditor menelaah kertas kerja pemeriksaan yang dibuat asisten auditor, khususnya yang berkaitan dengan informasi mengenai kelemahan pengendalian intern perusahaan. Mengumpulkan hal-hal yang bisa dimasukkan dalam manajemen letter sekaligus menyusun konsep manajemen letter. Mendiskusikan konsep manajemen letter tersebut dengan bagian pajak dan bagian manajemen servis dari kantor akuntan publik untuk mendapat komentar mereka dari segi perpajakan dan sistem akuntansi. Selanjutnya yaitu supervisor manager. Menelaah dan mengedit konsep manajemen letter, mengusulkan perbaikan-perbaikan yang diperlukan kepada senior auditor. Menyerahkan konsep manajemen letter yang sudah diperbaiki kepada auditor partner untuk ditelaah. Setelah ditelaah auditor partner dan diperbaiki jika ada saran perbaikan dari audit partner, mendiskusikan konsep manajemen letter tersebut dengan manajemen perusahaan. Audit partner menelaah dan mengedit konsep manajemen letter yang diterima dari audit manajemen dan mendiskusikannya dengan audit manager dan jika perlu dengan audit senior. Mengembalikan konsep tersebut berikut saran-saran perbaikan jika ada kepada audit manager. Selanjutnya yaitu menelaah kembali konsep yang sudah diperbaiki, kemudian meminta audit manager untuk mendiskusikannya dengan manajemen perusahaan. Oke. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.